Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di video kreativitas di YouTube TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat alat yang sangat bermanfaat. Nantinya alat ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi jalur kabel di rumah kita jika terjadi konsleting. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Bagi kalian yang masih awam di bidang elektronika seperti saya pun juga bisa menirunya atau membuatnya di rumah. Baik, kita langsung kerjakan saja dan ini dia tutorialnya. Untuk bahan yang dibutuhkan adalah sebuah lampu LED dan kebetulan ini ada mainan anak saya yang ada lampu LED-nya. Seperti ini. Ini ada beberapa mata lampu, saya akan mengambil satu buah mata lampunya saja. Tidak harus lampu seperti ini, kalian juga bisa menggunakan lampu LED yang lainnya. Seperti ini hasilnya setelah saya potong. Dan untuk bahan selanjutnya adalah sebuah baterai, kalian bisa menggunakan baterai apa saja. Untuk lampu LED yang saya gunakan ini adalah jenis lampu kawat tumbler. Karena kawatnya ada lapisan peraknya, jadi harus dibakar untuk menghilangkan lapisan peraknya. Setelah itu kita tes menggunakan baterai. Jika tidak menyala berarti terbalik, kita balik seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengetahui kutub positif dan kutub negatifnya. Agar nantinya lampunya bisa lebih awet, kita pasang sebuah resistor. Kita sambungkan langsung pada kutub positif lampu LED-nya. Akan lebih bagus jika disolder, akan tetapi jika tidak memiliki solder, cukup disambungkan seperti ini juga sudah cukup maksimal. Tanpa dipasang resistor juga tidak masalah, akan tetapi akan lebih awet jika dipasang resistor seperti ini. Dan untuk bahan selanjutnya adalah dua pulpen bekas. Untuk pulpen yang satu harus transparan seperti ini. Lalu dua buah kabel dengan panjang sesuai kebutuhan masing-masing. Dan yang terakhir dua buah jarum pentul. Masukkan satu kabel ke dalam pulpen, lalu kita sambungkan pada lampu LED-nya. Kita sambungkan ke kutub positif lampu LED-nya yang sudah dipasang resistor tadi. Setelah itu kita masukkan lampu LED-nya ke dalam pulpennya. Dengan cara seperti ini kita tekuk, lalu masukkan. Jadi kutub negatif lampu LED-nya posisinya ada di luar seperti ini. Lalu kita sambungkan pada satu jarum pentul. Buang bagian pentul jarumnya. Lalu masukkan ke dalam pulpen seperti ini. Agar lebih kuat kita lapisi dengan lem lilin atau lem bakar. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi yang keluar ini adalah kutub negatif dari lampu LED. Untuk jarum pentul yang satunya kita langsung sambungkan ke kabel seperti ini. Lalu masukkan ke dalam pulpen yang satunya. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Agar tidak terlalu tajam, kita potong bagian ujung jarum pentulnya. Langkah selanjutnya untuk pulpen yang ada lampu LED-nya, kita sambung ke kutub positif dari baterai. Dan untuk pulpen yang tidak ada lampu LED-nya, kita sambung ke kutub negatif dari baterai. Dan hasil akhirnya seperti ini. Ini alatnya sudah jadi dan siap untuk digunakan. Sebelumnya saya akan jelaskan rangkaiannya sekali lagi. Jadi untuk kabel yang merah ini kita sambungkan ke kutub positif lampu LED-nya. Jika dipasang resistor kita
sambung ke resistor terlebih dahulu. Dan untuk kutub negatif lampu LED-nya kita langsung sambung ke jarum pentulnya seperti ini. Dan untuk pulpen yang satunya ini hanya sebuah kabel yang disambungkan ke jarum pentul lalu dihubungkan ke kutub negatif baterai. Ketika kita hubungkan dua jarum pentulnya, maka lampu LED-nya akan menyala seperti ini. Dan untuk fungsi alat ini, kita bisa mengetahui apakah jalur kabel yang ada di rumah kita konslet atau tidak. Caranya kita tinggal hubungkan kedua pulpen ini ke masing-masing jalur kabel. Sebagai contoh di sini saya menggunakan stop kontak yang ada di rumah saya. Jika lampu LED-nya tidak menyala seperti ini, itu artinya jalur kabel yang ada di rumah kita aman, tidak ada yang konslet. Dan jika ada yang konslet, maka lampu LED-nya akan menyala. Sebagai contoh di sini saya akan konsletkan dulu jalur stop kontak ini. Seperti ini jalur stop kontaknya sudah dalam keadaan konslet. Ketika dalam keadaan konslet seperti ini, ketika kita colokkan alatnya, maka otomatis lampunya akan menyala seperti ini. Jadi ini menunjukkan kalau jalur kabel yang ada di rumah kita ada yang konslet. Kurang lebih seperti itu fungsi alatnya. Jadi ketika jalur kabel dalam keadaan normal, lampunya tidak menyala. Ketika ada yang konslet, maka lampunya akan otomatis menyala. Dan sebagai catatan penting ketika kita ingin menggunakan alat ini untuk mengetes jalur kabel yang ada di rumah kita, pastikan aliran listrik yang ada di rumah kita dalam keadaan off atau mati. Jadi kita harus turunkan dulu atau kita off-kan dulu meteran yang ada di rumah kita. Jangan sekali-kali gunakan alat ini pada kabel yang ada aliran listriknya. Dan untuk fungsi kedua adalah kita bisa mengetahui apakah ada kabel yang putus atau tidak dengan alat ini. Sebagai contoh misalnya ini adalah sebuah gulungan kabel yang sangat panjang. Untuk mengetahui apakah ada yang terputus atau tidak, kita tinggal hubungkan alatnya ke masing-masing ujung kabelnya seperti ini. Jika dalam keadaan lampu menyala seperti ini, itu artinya kabelnya aman, tidak ada yang terputus. Dan jika lampu LED-nya tidak menyala, itu artinya ada kabel yang terputus. Jadi alat ini sangat cocok sekali kita bawa saat kita ingin membeli kabel baru di toko. Kita bisa memastikan kabelnya benar-benar bagus atau tidak, karena kadang ada kabel yang putus di tengah dan kita tidak mengetahuinya. Terutama pada kabel-kabel yang harganya relatif murah, kadang kualitasnya tidak terlalu bagus dan rawan sekali putus. Jika gulungannya terlalu panjang, tentunya kita sulit untuk mengetahui bagian yang putus. Jadi dengan alat ini kita bisa mengetahui apakah kabel tersebut ada yang terputus atau tidak. Kurang lebih seperti itulah fungsinya. Semoga tutorial pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Bantu tekan tombol like yang ada di bawah jika menyukai video ini, dan bantu tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam kreatif dan salam jos.